akuntansi yang berlaku umum ya, prinsip akuntansi yang berlaku umum, PABU. Tapi yang patut kalian ketahui untuk kuliah kali ini mungkin nggak relevan ya dengan dunia PNS gitu, karena secara umum kita nggak ada mekanisme. Saya nggak tahu lah kalau di Kemenkeu khususnya di beberapa dirjen gitu ya, nggak ada semacam, nggak ada nyambungnya lah antara kinerja gitu diperbandingkan dengan gaji dan tunjangan. Kinerja itu maksudnya apa yang kalian kerjakan dari hari ke hari, apakah itu nantinya akan berkontribusi pada naik turunnya tunjangan tuh belum ada sampai saat sekarang ya. Jadi kalau di kantor saya aja, tukin itu yang mempengaruhi gede kecilnya secara bulanan saya kira hanya dalam bentuk kehadiran gitu ya. Ketika hadir dalam waktu jam kerja gitu dari jam 8 sampai jam 5 gitu misalnya, yaitu dapat tukinnya full gitu ya. Ketika dia datangnya telat atau dia pulangnya cepet gitu, dia lupa absen ya, nanti akan ada potongan dari tukinnya gitu. Jadi secara umum selama PNS-nya itu hadir dalam waktu kerja yang telah diatur, dapat dibayarkan penghasilannya full gitu ya. Jadi ada semacam inilah anekdot PGPS gitu, pinter rajin atau pinter goblok ya sama aja dibayarnya gitu ya. Nah, tapi kemudian bisa jadi di Kemenkeu ada semacam komponen penghasilan lain selain gaji pokok dan tukin gitu ya. Kalau di perpajakan yang saya ketahui, barangkali yang namanya disebut IPK itu barangkali ya, yang mempertimbangkan kinerja tuh, tapi kinerja yang dihitung adalah kinerja kantornya. Dalam hal ini mungkin pencapaian target penerimaan pajak dalam satu kurun waktu, biasanya itu dalam bentuk periode semesteran tuh. Nanti berapa targetnya, berapa pencapaiannya, ketika melebihi nanti akan di rapornya juga bagus gitu ya, rapor kinerjanya. Itu akan menjadi dasar pembayaran untuk penghasilan IPK-nya itu ya, berapa kali tukin gitu misalnya. Terus kenapa payroll ini penting gitu barangkali ya? Ya sebagaimana kita tahu kalau di perusahaan itu payroll itu ya salah satu expense gitu ya, sebagai pengurang gross profit gitu, nanti akan membentuk net income. Tapi di sisi lain payroll itu juga salah satu area dalam perusahaan yang saya kira bisa di-manage lebih efisien gitu ya, karena ada kemungkinan ada potensi fraud yang mungkin terjadi dalam pengolahan SDM, pengolahan HR, yang mungkin akan membuat payroll expense itu menjadi lebih besar gitu. Nah, kemudian secara umum seperti cycle-cycle sebelumnya untuk PPC ini samalah tahap-tahap atau phase dari auditnya. Kita ada TOC, kemudian ada STOT, SAP dan TODB. Tapi yang mungkin menjadi pembeda dari cycle lain itu, untuk PPC ini dia cuma ada satu kelas transaksi tuh kalau kita bandingkan dengan pertemuan sebelumnya kayak di akuisisi dan cash disbursement, itu kan paling nggak ada dua gitu ya. Ada akuisisinya, pembelian barangnya datang, baru kita bayar gitu ya. Itu kayak ada dua prosedur yang inilah yang terkait di cycle itu gitu ya. Kita terima barang diam di gudang gitu ya, dicek jumlahnya gimana, baru dibayar oleh bagian keuangan. Tapi untuk yang PPC ini karena dia mungkin jarak dari penerimaan kinerja gitu ya, kita kan membayar orang tuh atas kinerjanya gitu ya. Jadi kita mengakui kinerjanya sampai yang kita bayar itu waktunya nggak terlalu panjang. Jadi siklus yang terkait itu paling cuma terkait yang hanya di payroll doang gitu ya. Jadi pembayarannya, pengakuan kinerja sama pembayarannya itu terjadi dalam satu periode yang cukup singkat. Terus sisi lain kalau diperbandingkan dengan yang sebelumnya di akuisisi dan disbursement itu untuk related account-nya gitu ya. Kalau yang kemarin kita ngomongin terkait accrued gitu, kemudian ada yang apa kemarin depresiasi gitu ya, untuk yang fixed asset. Untuk yang related yang di account ini kan paling yang seperti yang kita pelajari sebelumnya lah, kita ngomongin accrued wages, accrued apalagi, kemudian payroll tax gitu ya. Payroll juga ada accrued-nya. Itu kalau jika diperbandingkan sama total dari payroll-nya itu sendiri itu nggak signifikan gitu ya. Misalnya gini,
Kita kan membayar gaji itu kan secara rutin bulanan, paling kan komponen yang kita cadangkan untuk pembayaran gaji periode berikutnya cuma jumlah orang gitu ya, tapi kinerjanya barangkali nggak berubah banyak. Nah, yang nanti pas TODP yang saya kira jadi pertimbangannya para auditor itu ya accrued-nya itu, yang telah accrued berapa pembayaran gajinya, kemudian setelah dibayarkan mungkin nilai yang dibayarkan itu beda dari apa yang setelah di-accrued gitu ya. Karena ada kemungkinan tadi kalau misalnya dia mungkin kita akui sebelumnya dia akan kerja dalam jam yang full gitu, ternyata ketika dibayarkan ada beberapa pegawai yang mungkin jamnya itu nggak nyampe dari apa yang telah dicadangkan gitu ya. Jadi itu mungkin nanti yang menjadi concern-nya auditor ketika pengujian saldonya. Tapi itu ya, baik lagi, itu nilainya itu nggak bakal signifikan. Pasti kan orang kecenderungannya bisa jadi nggak akan melebihi jam kerja gitu. Atau mungkin ada jam kerja tambahan tapi dihitungannya sebagai lembur. Nah, terus secara umum internal control untuk PPC itu saya kira ketat gitu ya, karena ada pengendalian yang mungkin ini pengendalian yang bukan diatur oleh perusahaan gitu, itu yang pengendalian yang terjadi dari secara alamiah lah. Karena nggak mungkin, nggak mungkin ya, ada mekanisme ketika orang itu dibayar lebih rendah kan pasti dia komplain gitu kan. Jadi ada kecenderungan, karena ada kecenderungan komplainnya itu pasti perusahaan lebih ketat lah dalam perhitungan gaji atau penghasilan yang akan dibayarkan, karena mempertimbangkan komplain dari si pegawai. Maka ada kecenderungan kalau internal control untuk PPC di perusahaan itu cenderung lebih mapan untuk cycle lainnya. Ya, terkait tadi ada komplain dari pegawai juga bisa jadi karena ada regulasi terkait dengan perpajakan yang ada di setiap negara itu, saya kira membuat pelaporan penghasilan itu mungkin lebih ketat lah di perusahaan gitu ya. Dan juga mekanisme pengendalian seperti apa tuh mungkin lebih ketat lah pada intinya. Lanjut. Nah, secara umum ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 coy. Ada 6 akun yang berkaitan dengan cycle inilah. Bank, ada accrued-nya juga accrued yang pembayaran penghasilan, sama accrued terkait dengan expense-nya perpajakan gitu ya. Kemudian direct labor, payroll tax expense, dan juga withheld income taxes and other deduction. Gitu ya. Kita disajikan secara dalam bentuk di account untuk memperlihatkan hubungan antar akun normal dari masing-masing akun itu gitu ya. Ketika cash in banknya berkurang, berarti akan menambah gitu ya, menambah di account withheld dan account payroll tax expense dan seterusnya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau class of transaction siapa payroll itu cuma satu gitu. Jadi cuma ada satu lah yang ada di layar kalian gitu ya. Kemudian business functions yang terkait itu ada 4 yang secara umum ini nggak boleh digandakan lah fungsinya gitu ya. Jadi antara human resource, timekeeping, payment of payroll, sama preparation perpajakannya itu nggak boleh dipegang oleh satu unit gitu ya. Jadi kita sudah menganggap bahwa 4 fungsi ini seharusnya terpisah di unit yang terpisah gitu, sehingga pengendaliannya menjadi cukup baik. Nah, untuk human resource and employment secara umum fungsinya ini dia independen lah dibandingkan unit, bukan independen ya. Dia mengatur, pokoknya human resource yang mengatur terkait dengan hiring gitu ya, dia hiring, dia nambah pegawai, dan dia juga tuh nantinya akan yang melepas pegawai. Dia juga yang nantinya akan menentukan berapa rate gaji si pegawainya. Kemudian dia juga nantinya yang akan mengusulkan apakah ada deduction gitu, seperti benefit-benefit yang ditawarkan oleh perusahaan seperti asuransi kesehatan, pensiun, dan sebagainya gitu. Nah, ini ada 3 dokumen utama yang mungkin bisa digunakan oleh auditor. Yang pertama human resource record gitu, secara umum ya kayak kepegawaian gitu ya, data karyawan gitu, yang bisa jadi yang setidaknya dia memuat tanggal mulai bekerjanya gitu, kemudian rate gajinya berapa, kemudian bisa jadi ada beberapa deduction terkait dengan benefit yang ditawarkan oleh perusahaan, kesehatan,
mungkin ada kayak vacation pay gitu, sick pay, kemudian juga ada pensiun dan seterusnya. Oh, juga termasuk performance evaluation ya. Nanti kan juga akan ada perhitungan seperti bonus atau kompensasi di akhir tahun. Dan termasuk jika ada pegawai yang dia resign atau dipecat itu juga dimasukkan ke dalam human resource record-nya itu. Jadi ntar akan menjadi satu dokumen yang akan diakses oleh beberapa unit terkait dengan pembayaran gajinya gitu. Kemudian yang kedua, deduction authorization form, ini ya semacam formulir yang mengotorisasi kayak ada kesepakatan antara dua belah pihak, antara human resource dengan si pegawai, bahwa dia menerima benefit dari perusahaan seperti pensiun, kesehatan gitu ya. Ini yang menjadi dasarnya nanti si payment of payroll untuk mengurangi berapa penghasilannya di setiap bulannya gitu. Pensiun, pajak, asuransi kesehatan, atau potong-potongan lainnya. Itu bisa jadi pinjaman gitu ya. Bisa jadi. Kemudian rate authorization form itu ya ngomongnya terkait dengan berapa jumlah gaji yang akan dibayarkan per satuan waktu gitu. Ya nanti dasarnya itu bisa macam-macam ya, ada kontrak labornya gitu, kontrak antara si HR dengan si pegawai, kemudian bisa jadi mungkin untuk beberapa level tertentu membutuhkan otorisasi dari manajemen yang lebih tinggi atau di level board of director gitu. Kemudian di fungsi yang kedua ngomongin timekeeping and payroll preparation, ya ini yang saya kira mungkin fungsinya buat mengcapture kinerjanya gitu ya, kinerjanya si pegawai gitu. Untuk time record ya seperti namanya itu buat ngerekam jam kerja gitu ya. Ini kira asumsinya perusahaan membayarkannya itu dengan satuan waktu jam gitu ya. Jadi rate-nya itu per jam. Jadi kayak apa tuh? Oh, kayak di TV-TV lah, kayak nonton kayak ada kayak check clock, kayak kartu dimasukin gitu ya, check clock gitu. Nanti akan terekam berapa dia masuk dan jam berapa dia selesai. Nah itu yang nantinya akan menjadi sumber data kinerjanya si pegawai untuk dibayarkan oleh payment of payroll. Kemudian yang kedua job time ticket. Jadi kan kita mesti paham dulu nih konsep HR-nya gitu ya. Jadi ketika direkrut sebagai apa gitu, misalnya sebagai akuntan gitu ya, direkrut sebagai akuntan. Nah nanti job time ticket ini yang memastikan bahwa dia itu tetap bekerja dalam satuan waktu yang telah direkam itu, dia bekerja sebagai akuntan gitu ya. Jangan sampai ada pekerjaan yang bisa jadi nantinya itu nggak terkait sama pekerjaannya dia gitu ya. Ini mungkin lebih cocok untuk perusahaan yang sifatnya di manufacturing lah paling nggak, karena ada hubungan nih antara bentukan COGS di inventory sama payroll-nya dia, karena nantinya semua gaji atau payroll expense itu yang dibayarkan oleh perusahaan ke si pegawai yang nantinya akan membentuk inventory itu akan dipertimbangkan sebagai COGS-nya gitu ya. Jadi nanti ketika ada pekerjaan misalnya gitu, saya sebagai buruh pembuat kardus gitu, ketika dalam waktu 8 jam saya bekerja, saya tuh bikin kardusnya cuma 5 jam. Nah 3 jam yang ini jangan dibebankan dalam CGS gitu. Gitu kira-kira ya, kebayang nggak? Ini untuk yang perusahaan yang manufaktur lah paling nggak. Jadi ada porsi-porsi yang harusnya nanti ada klasifikasi yang tepat tuh, di mana jam kerjanya dia untuk membuat inventory itulah yang akan dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai COGS-nya di inventory si perusahaan itu gitu ya, untuk harganya. Kemudian ada payroll transaction file, ya ini apa ya? Ya pokoknya kayak data pembayaran gaji lah pada intinya gitu ya. Ya namanya siapa, kemudian ID number-nya berapa, terus kemudian data pembayarannya kapan aja, berapa gross pay-nya, berapa net pay-nya. Ini bisa jadi macam-macam lah di setiap perusahaan, nggak ada pakemnya gitu. Kemudian ada payroll journal seperti biasa, isinya jurnal, kemudian payroll master file. Ya ini secara umum merupakan kayak total pembayaran lah. Jadi ini kalau tadi yang payroll transaction file ini adalah perorangan gitu ya, kalau payroll master file ini kayak udah kompilasi dari semua pegawai gitu. Sehingga ketika di cross voting ke bawah, itu jumlah gaji yang dibayarkan itu adalah sama dengan yang ada di general ledger-nya di akuntansi gitu ya.
Jadi totalnya itu individual employee earning-nya dituangkan ke bawah itu akan sama dengan yang ada di general ledger di laporan keuangan si perusahaan. Kemudian ada, ini terkait dengan payment of payroll, ini ngomongin cara distribusinya dengan apa, dengan transfer kah, atau dengan cek gitu misalnya. Kemudian juga ada rekonsiliasi banknya juga gitu. Kalau payment of payroll ini tepatnya mungkin di bagian keuangan gitu, dia yang ngurusi pembayaran gajinya orang-orang lah pada intinya. Cara seperti apa, bisa pakai transfer, pakai deposit, pakai cek. Kemudian ada mekanisme rekonsiliasi banknya antara perusahaan dengan bank yang ditunjuk. Yang terakhir terkait dengan perpajakan, ini W2 form sebenarnya terkait dengan perpajakan di Amerika gitu ya, jadi nggak relevan juga di kitanya. Kalau kita ya mungkin bukan W2 form ya, saya lupa apa tuh, 1421 ya formnya untuk PPh 21. Kemudian juga payroll tax return untuk pengembalian pajak dan seterusnya. Nah, dari ini udah masuk let's discussion pertama, identify 5 general ledger account that are likely to be affected. Ya ini kayak tadi ya, bisa dilihat di account yang tadi ada beberapa, ada cash in bank, accrued wages, pokoknya accrued penghasilan, kemudian accrued terkait dengan tax expense, direct labor, dan payroll tax expense. Jadi bisa dijawab langsung gitu ya, kira-kira akun mana aja yang berdampak atau terkait dengan cycle PPC. Nah, untuk PPC sendiri secara umum mulainya itu ya tadi kita sudah tahu tuh ada empat fungsi yang mungkin terkait di dalam PPC, ngomongin HR, kemudian timekeeping-nya, terus pembayarannya dan juga pembayaran pajaknya gitu ya. Jadi secara umum bisnis cycle dari PPC ini yang mulai dari perekrutan sampai dengan pembayaran gajinya dan juga pembayaran pajak dan benefit-benefit yang mungkin terkait gitu ya, terkait dengan apa yang dimiliki oleh perusahaan yang ditawarkan ke si pegawai seperti asuransi, pensiun dan seterusnya. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal kalau human resource terkait dalam 4 business functionnya PPC gitu. Jadi tadi seperti yang saya jelasin juga di awal, kalau human resource itu ya semacam dia adalah unit independen lah, yang dia menginterview gitu ya, yang dia merekrut, kemudian dia menentukan, dia nego gaji, kemudian tuh dia juga nantinya yang akan memverifikasi gajinya si pegawainya gitu ya, sesuai dengan kontraknya. Kemudian terkait yang nomor 2 terkait dengan timekeeping dan payroll, ini yang signifikan saya kira. Ini akan dialah yang merekam jam kerjanya si pegawai dalam satu satuan waktu gitu ya, yang dan dia juga yang akan yang secara langsung itu berdampak pada pembayaran gajinya lah, atau pembentukan payroll expense-nya untuk tiap periode. Makanya di timekeeping ini butuh pengendalian internal yang saya kira paling nggak cukup lah untuk prevent itu apa ya misalnya, untuk prevent misstatement dalam laporan keuangan ya pada intinya ya, yang mungkin prosedur terkait itu yang pencatatan jamnya, kemudian siapa yang mengotorisasi gitu ya, siapa yang menghitung, kemudian siapa yang membayar, dan juga siapa yang nantinya akan membuat pencatatannya atas semua itu gitu. Itu yang butuh pengendalian yang cukup di dalam timekeeping dan payroll preparation-nya. Nah, yang ketiga terkait dengan payment of payroll, ini udah ngomongin distribusi gajinya gitu ya. Tadi kan ada orang yang ada orang yang meng-hiring, nentuin berapa gajinya, ada orang yang yang mencatat jam kerjanya seperti apa, siapa yang mengotorisasi gitu ya pekerjaannya, siapa yang menghitung secara total. Terus yang payment of payroll ini udah nerima aja, dia fungsinya ngambil data dari human resource, orangnya siapa, gajinya berapa, nanti tinggal dikalikan di data yang diberikan oleh timekeeping dan payroll gitu ya. Dia mencatat berapa jam kerja
yang telah diotorisasi dengan baik lah. Yang nantinya dia akan meng-approve dan mendistribusikan uang-uang untuk penghasilan si masing-masing pegawai itu gitu. Nanti yang mungkin yang mungkin signifikan di dalam payment of payroll itu ya caranya dia membayar gitu, apakah transfer, apakah secara cek. Kalau dibayar dengan cek, mesti ditahu dulu ceknya itu nanti siapa yang mengotorisasi gitu, misalnya nanti kita masuk di yang di TOC gitu ya, TOC dan STOT-nya. Kemudian yang terakhir terkait dengan preparation of payroll tax return and payment of, ya pokoknya pada intinya terkait dengan perpajakan gitu ya. Pokoknya empat fungsi ini harusnya berada di unit yang berbeda, jangan sampai di double oleh unit yang sama. Nah, untuk yang tax return, saya kira mungkin setiap perusahaan udah punya lah semacam sistem informasi atau software aplikasi terkait dengan pembayaran payroll-nya gitu ya. Yang nantinya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembayaran pajaknya gitu, data-datanya dan seterusnya. Tapi kemudian karena sifat perpajakan itu ribet gitu ya, saya kira nantinya akan membutuhkan personil secara independen akan mengelola payroll dan hubungannya dengan pembayaran pajak gitu. Jadi membutuhkan orang-orang yang kompeten terkait dengan pembayaran pajakannya gitu. Gitu ya, kira-kira ada 4 fungsi inilah yang dibutuhkan dalam cycle-nya PPC. Kita masuk ke let's discuss yang kedua. Describe why transaction in the payroll and personnel cycle are generally more significant than payroll related. Tadi sudah jelasin ya, kalau yang payroll related balance sheet account kan paling yang terkait dengan accrued kan ya. Jadi STOT kita menguji kebenaran orang-orangnya, kebenaran pencatatan kinerjanya gitu. Nanti yang di TODB kita menguji paling enggak di saldonya itu kira-kira accrued-nya itu sesuai atau belum ketika dicadangkan berapa yang dibayarkan gitu ya. Saya kira itu tidak, yang accrued tadi seperti saya kasih tahu, kalau accrued itu nggak mungkin signifikan juga tuh terhadap total dari pembayaran gajinya gitu ya, karena apa yang dicadangkan di awal pasti kan asumsinya akan terpenuhi semua jam kerjanya gitu ya. Terus kemudian setelah dibayarkan mungkin dia nggak akan lebih tinggi tapi akan lebih rendah gitu nilai pembayaran pajaknya, sehingga nilai accrued-nya itu paling cuma selisihnya itu nggak signifikan gitu ya, sehingga pembentukan saldo dari accrued-nya itu nggak akan lebih besar daripada total payroll secara keseluruhan. Terus yang kedua, explain the differences in the primary roles performed by human resource, employees, primary supervisor, dan juga who oversee, pokoknya orang-orang yang bikin jurnal dan pembayaran lah ya. Ini saya kira bisa, ya tadi saya kasih tahu ya, human resource itu ngomongin dia yang meng-hiring, dia mengadakan orang, dia yang terkondisi kontraknya, dia yang bikin rate gajinya berapa gitu ya. Kemudian the employees primary supervisor ini yang mengotorisasi nih kinerjanya dia itu apakah benar segini. Ketika si pegawai dia melaporkan hari ini dia bekerja 5 jam, sama supervisornya ini akan diakui lah, diotorisasi kinerjanya dia gitu, sesuai dengan time record dan job tiketnya yang dia susun gitu ya. Nanti orang yang terakhir ini yang who oversee the creation of payroll ini, dia mengkompilasi orangnya ini gajinya segini, ini kerjanya tinggal dikalikan jadilah penghasilan gitu ya. Jadi tiga fungsi ini, 3 dari 4 tadi memang seharusnya tidak digabung atau digandakan, dilakukan oleh satu unit tertentu gitu ya. Pak, mau nanya Pak. Siap, Denis. Saya penasaran aja sih. Misalkan bisa nggak kayak kita ngebuat karyawan palsu gitu Pak. Jadi kayak direksinya bikin karyawan palsu, nanti dibuat kayak payroll segala macamnya gitu Pak. Nah tapi dibuat itu kayak kecil-kecil aja gitu biar nggak kena pajak. Nah tapi uang itu nanti malah buat kayak diambil gitu Pak. Bisa nggak kayak gitu? Terus auditor bisa nggak melihatnya gimana gitu Pak? Mengcapture gitu ya? Iya. Ya. Kalau pertanyaan Denisnya bisa atau enggak, saya kira bisa ya. Tapi kalau selama dia segregation of duties-nya baik, ya itu mungkin kayak semacam ada kayak
konsensus atau korupsi berjamaah gitu ya. Di antara keempat fungsi ini mesti sepakat dulu, dia akan bikin orang di human resource, si timekeeping-nya ngakuin kerjanya gitu ya. Kemudian yang bayarin juga tinggal pakai data-datanya aja gitu di human resource dan di timekeeping. Nanti kita belajar tuh terkait dengan non-existence employee ya. Nanti ada cara-caranya, gimana cara mengidentifikasinya gitu ya di audit. Nanti kita pelajari di TOC. Jadi saya tahu Dennis mungkin udah baca kali di buku ya, atau mungkin Dennis pikirnya sangat visioner gitu sehingga langsung ke beberapa step ke depan gitu ya. Nanti kita pelajari Dennis terkait dengan langkah-langkahnya seperti apa gitu ya. Kemudian Terima kasih, Pak. oh ya siap Dennis. Nah ini secara umum sama lah ya dengan cycle lain gitu ya, terkait dengan transaksinya di cash in bank, payroll, liabilities, direct labor. Saya kira prosedur yang kita lakukan ya TOC sama STOT lah pada intinya gitu ya. Ketika ngomongin saldo ya SAP dengan TODB gitu. Ini secara umum sama semua cycle. Nah ini kita baru masuk ke TOC. Nah, secara ya kalau TOC sama STOT kan paling cuma dua ini ya, nggak dua inilah, ada ya cuma dua ini. Kita pahami dulu internal kontrolnya, kemudian kita assess control risk-nya gitu ya, kita tahu dulu semua proses bisnisnya, kemudian apa-apa kebijakan perusahaan, kita assess kira-kira apakah pengendaliannya ini cukup atau enggak. Nanti baru kita desain kira-kira pengujian kontrol dan STOT seperti apa gitu. Nah tapi tadi ya saya sampaikan di awal bahwa internal control buat payroll itu emang secara normal dia akan highly structured atau well controlled lah di perusahaannya gitu. Jadi mereka sudah memiliki, saya yakin sih pasti perusahaan itu punya mekanisme yang ketat terkait dengan pembayaran gaji dan penghasilan lah si pegawainya. Jadi ada tadi ya, ada pengendalian alamiah dari si pegawai ketika dia dibayarnya underpaid, sudah pasti dia mengkomplain gitu. Jadi itu yang mendorong perusahaan untuk ketat dalam membangun kebijakan dan juga aplikasi dalam pembayaran gaji karyawan. Tapi karena payroll itu kan sama ya konsepnya gitu kan ya, orangnya ada, gajinya berapa, kerjanya gimana, per harinya gitu dilaporkan baru dibayar gitu. Nah karena sistemnya itu mungkin seragam di setiap perusahaan, saya kira bakal banyak banget tuh software yang digunakan oleh si perusahaan gitu ya dalam membayarkan gajinya. Nanti sisa si auditor yang menguji apakah pengendalian dalam aplikasinya, dalam kebijakannya itu sudah cukup atau belum gitu. Nah, yang kira-kira ada deviasi pengendaliannya itulah yang nantinya akan dicek oleh si auditor gitu ya. Nah, sehingga secara umum untuk TOC sama STOT itu auditor akan lebih padat pengujiannya di TOC-nya gitu ya, karena kita yakin kontrol itu sudah cukup baik gitu. Jadi kita bisa rely on kontrol yang existing di perusahaan. Nanti STOT-nya nggak terlalu banyak gitu ya, sehingga kita lebih padat dan pengujian ekstensifnya itu di test of control-nya. Apalagi nih? Ya payroll ya secara umum memang signifikan ya bagi semua expense, tapi payroll itu signifikan, tapi karena dia sangat ketat terkait kebijakannya, saya kira material misstatement itu mungkin pada tingkat yang minimum lah untuk pelaporan keuangannya gitu. Jadi pengujian STOT-nya mungkin tak se-ekstensif untuk yang fokus pengujian kontrolnya. Nah, kemudian karena kita akan fokus ke TOC gitu, jadi kita lebih pengujiannya ke 5 faktor inilah pada intinya gitu ya, di key control payroll dan personal cycle-nya gitu. Yang pertama terkait dengan adequate separation of duties tadi ya, jadi ada 4 fungsi utama dalam PPC yang memang sebaiknya nggak disatukan dalam satu unit gitu paling nggak, untuk mencegah, ya ini penting ya, untuk mencegah adanya pembayaran yang berlebih
overpayment, atau mungkin ada payment yang dibayarkan kepada orang yang nggak ada gitu ya. Kemudian ada beberapa tadi HR mestinya independen, dia ngatur orang keluar masuk, dia nentuin berapa jumlah bonus, berapa jumlah rate gajinya. Kemudian orang yang bayar pun seharusnya memang tak menjadi satu dengan HR dan penilaian kinerja gitu ya. Bayangkan kalau misalnya orang yang bikin kinerja, yang mencetak kinerja juga adalah orang yang membayar gitu. Jadi ada kecenderungan akan memanipulasi data kinerjanya gitu ya. Karena nggak ada mekanisme check and balance tuh di unitnya ketika ada beberapa fungsi ini digabungkan dalam satu unit gitu. Jadi adequate separation of duties ini menjadi salah satu key control untuk PPC. Kemudian proper authorization gitu ya. Tadi kan fungsinya udah ada, otorisasinya pun saya kira ketika dia sudah unitnya terpisah semua, otorisasi pun juga melekat ya di masing-masing fungsi itu gitu. Misalnya tadi orang yang nambah sama kurangi pegawai ya ada di HR, kemudian yang nyetak kinerja ya mungkin ada di supervisornya si pegawai, kemudian untuk yang sifatnya perubahan rate gaji atau kemudian ada perubahan deduction dari benefits yang ditanggung perusahaan ya ada di HR gitu. Itu memang penting juga, itu melekat di poin 1 di separation of duties-nya gitu ya harusnya. Tapi ya cukup ya mesti dicek juga oleh si auditor, jangan sampai meskipun unitnya terpisah tapi otorisasinya itu beda gitu ya. Taruhlah HR itu dia bisa HR-nya sendiri yang nilai kerja sendiri, tapi tetap HR yang akan mengotorisasi kinerjanya si pegawai gitu ya. Jadi mesti dinilai juga fungsinya sudah pisah, harusnya juga otorisasi mengikuti gitu. Terus yang ketiga, adequate documents and record. Ya ini secara umum mengikutilah sistem penggajian seperti apa. Ya kalau dia tadi yang saya ceritakan di awal, dia mencatat jamnya itu dengan menggunakan check clock gitu ya, pakai kartu biasa dimasukin, baru kecetak berapa jam mulai dan pulangnya. Ya itu juga nggak masalah ketika memang dipakai begitu gitu ya. Tapi yang penting apa yang kecatat di mesin itu adalah jam yang akurat gitu, jangan sampai bisa diotak-atik oleh si pegawai. Dari beberapa KAP yang saya ketahui, kalau di Deloitte gitu ya, dia mengakui jam kerja itu dalam bentuk ini nih, login suatu portalnya si kantor gitu ya. Kantor punya kayak portal login, ketika dia login itu baru diakui itu jam kerjanya gitu ya. Nanti pembayaran gajinya mengikuti berapa lama dia login di situnya gitu. Karena saya kira itu mungkin butuh semacam otorisasi khusus si pegawai ketika mungkin dalam lingkungan kantor, atau mungkin bisa dibuka aksesnya ketika sedang bekerja mengaudit di tempat lain. Nah, ini sama nih tadi kalau saya bilang tadi ya, kalau di manufacturing ada hubungan antara payroll expense sama pembentukan COGS gitu ya. Nah, untuk yang tadi di KAP Deloitte itu juga menjadi salah satu ketika si auditor kerja gitu ya, mereka sudah berikatan dengan perusahaan untuk mengaudit ketika dia mulai bekerja, ketika dia online gitu ya, sudah mulai perikatannya itu menjadi satu data untuk satu informasi yang dipergunakan oleh si kantor untuk mengakui pendapatan juga tuh. Jadi ada dua hal ya, dia mengakui pendapatan penerimaan dari perikatan juga sebagai jam kerjanya si pegawainya gitu untuk di Deloitte. Kemudian physical control over assets and record. Ya ini saya kira terkait dengan pembayaran gajinya gitu ya. Jadi tadi seperti yang saya bilang juga di awal, pas payment of payroll, kita mesti tahu dulu dia punya berapa mekanisme pembayaran nih, apakah dengan menggunakan transfer, dengan sistem deposit kah, atau mungkin sistem cek gitu ya. Nah itu yang kita cek nih, kira-kira ketika dia mentransfer, apakah transfernya itu membutuhkan otorisasi, bukannya? Apakah si transfernya itu telah didukung oleh otorisasi yang cukup lah paling enggak gitu ya.
atau dengan cek itu apakah ceknya itu nantinya akan telah didukung oleh otorisasi dari berbagai pihak. Jadi nggak satu pihak doang dari sisi payment-nya, tapi juga ada di sisi lain sebagai pengaku kinerja dan juga HR sebagai yang tahu apakah orang ini ada atau enggak gitu ya. Jadi ada apa namanya ada otorisasi yang proper lah terkait dengan pembayaran. Dan juga kalau misalnya akses ke apa ya ke rekening pembayarannya gitu, misalnya pembayaran gaji dari si payment perusahaan ke si pegawai, saya kira juga dipertimbangkan tuh, jangan sampai rekeningnya itu dapat digunakan oleh orang lain selain si pembayar doang gitu ya. Ya kalau di kantor PNS paling enggak rekeningnya si bendahara itu cuma yang megang bendahara lah, atau dia punya berangkas itu yang tahu kuncinya cuma si bendahara doang gitu ya. Kalau misalnya dia physical kontrolnya dia udah nggak beres kan, berarti ada kemungkinan uang yang ada di situ bakal gampang dicuri gitu ya. Pokoknya ketika dia memegang suatu aset dalam pembayaran PPC ini, memang harusnya tuh aksesnya restricted cuma untuk orang yang responsible doang gitu. Kemudian kelima, independent checks on performance. Ya ini tadi ya, ngomongin kinerja, saya kira memang mesti ada semacam otorisasi kebenaran kinerja lah paling nggak gitu ya. Kalau misalnya pegawai ya paling nggak yang lebih tahu si pegawai itu kerjanya benar atau enggak, paling nggak si atasan langsungnya gitu ya, si supervisornya gitu. Nanti otorisasi si supervisornya itulah yang menjadi dasar pembayaran si teman-teman di payroll, di payment payrollnya. Ya ini saya kira kayak tambahan doang lah ketika kita berhadapan dengan perusahaan yang mungkin dia memiliki pegawai yang ribuan dan banyak sekali gitu, mungkin si auditor membutuhkan satu tools data analitik ya, jadi dapat memudahkan dalam mengaudit payroll-nya paling enggak gitu. Nah ini yang tadi saya sampaikan sebelumnya, kalau memang ada hubungan gitu, ada hubungannya antara payroll expense dengan inventory gitu ya. Khususnya untuk perusahaan yang padat karya lah, yang padat karya itu seperti manufacturing yang dia berkontribusi dalam pembentukan inventory, dan juga construction firm gitu, yang orang kerja bangun rumah gitu misalnya. Nah rumahnya itu nanti bisa jadi menjadi inventory ketika dia adalah perusahaan construction dalam bentuk developer gitu ya, untuk dijual kepada customer gitu. Nah untuk beberapa jenis perusahaan ini saya kira memang payroll expense itu signifikan terhadap porsinya dalam inventory gitu. Jadi nah memang ada kemungkinan tadi saya bilang di awal, ketika si pegawai dia tidak bekerja sebagaimana dia fungsinya gitu ya, ketika dia harusnya dia mengecat tembok gitu di waktu jam 8 jam dalam satu hari, setengahnya ternyata dia nggak ngecat tembok gitu misalnya, dia disuruh beli barang ke pasar, beli semen gitu misalnya, yang bukan bagian dari tugasnya dia. Nah ketidaksesuaian tugasnya itu memang seharusnya tidak diklasifikasikan sebagai pembayaran gaji yang dapat diakui dalam pembentukan COGS si rumah itu gitu ya. Jadi karena ada hubungannya itu, jadi job ticket itu butuh diperhatikan juga oleh auditor kesesuaian kerjanya gitu ya. Jangan sampai ada gaji pembentukan COGS-nya itu yang berasal dari payroll yang bukan tugasnya dia gitu ya, dalam bentuk sebuah inventory itu dimasukkan secara keseluruhan, diakui secara keseluruhan ke dalam COGS-nya si perusahaan gitu ya. Itu saya kira itu klasifikasi kali ya kalau tujuan STOT-nya. Jadi kita menguji apakah pembayaran gaji terhadap inventory-nya itu sudah diatribusikan secara benar lah. Jadi mana-mana bagian gaji yang akan membentuk inventory itulah yang dimasukkan sebagai unsur COGS si perusahaan gitu ya.
Jadi sebelum si auditor menguji kebenarannya, STOT dari porsi gaji yang untuk membangun inventory, ya kita mesti tahu dulu tuh kira-kira si kantor atau perusahaan tuh punya nggak mekanisme kontrol yang bisa mengidentifikasi eh, klasifikasi yang proper terkait dengan pengorbanan payroll expense ke dalam inventory gitu ya, pakai job ticket itu misalnya. Apakah job ticketnya itu sudah dikodifikasi sedemikian jelasnya sehingga dilaporkan dalam sehari dia tuh kerja 8 jam, 3 jamnya itu bangun rumah, 2 jam yang ngapain, 7 ngapain gitu, sehingga bisa bisa secara jelas diidentifikasi mana payroll untuk inventory, mana payroll yang nggak masuk di mana-mana gitu ya. Itu yang mesti diuji oleh si auditor di awal. Nah, kemudian ada juga kemungkinan dari material fraud dari ini ya, dari payroll gitu. Contohnya itu ada dua, ada non-existent employees dan juga fraudulent hours. Kalau non-existent employees itu ya saya kira kalau selama dia separation of duties-nya itu jelas gitu ya, siapa yang meng-hire, siapa yang menentukan gaji, siapa yang mengukur kerjanya, dan siapa yang membayar, selamanya itu dia terpisah, saya kira akan baik aja tuh kontrolnya, kecuali memang ketiga pihak ini saling berkolusi untuk membuat satu orang fiktif gitu ya. Nah, yang ingin saya bangun apa namanya di sini di diskusi sekarang ini, saya mau diskusi nih. Kira-kira gimana cara menguji gimana kita mengidentifikasi ada non-existent employees yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Ada yang mau ini nggak komentar kira-kira? Gimana caranya auditor mengidentifikasi ada pegawaian lah, ada orang-orangan yang secara konsisten dibayar gajinya oleh perusahaan? Ada yang mau komentar nggak? Nggak ada komentar salah benar deh. Saya terbuka umum aja. Kira-kira gimana cara mengujinya si auditornya? Ini kayak Dennis mau ngobrol nih. Kalau gajinya besar mungkin bisa lihat kayak di tanya ke DJP gitu Pak. Iya. Ada apa enggak orangnya gitu. Oh iya, bisa. Berarti dilihat dari NPWP-nya gitu ya. Coba Iya Pak. kita nggak ngelihat dari NPWP deh. Caranya gimana kira-kira? Cara tradisionalnya gitu. Taruhlah dia bukan dari negara Indonesia gitu misalnya. Kita sebagai KAP yang bekerja di Malaysia gitu misalnya. Minta NPWP Malaysia, Pak. Ada yang komentar nggak kira-kira? Gimana caranya kita mengidentifikasi ada pegawai-pegawai yang mungkin fiktif tapi dibayar oleh perusahaan? Tanya ke Disduk Capil. Disduk Malaysia. Ya bisa juga ya. Tapi saya kira tuh butuh waktu lama juga tuh untuk menguji. Ya itu memungkinkan. Jadi kita ngecek semua ID card-nya si orang-orang dalam perusahaan, terus kita lempar ke Dukcapil gitu ya. Nah terus tanya saya, ketika kita ke Dukcapil, ketika orangnya ada, apakah orang itu sudah pasti bekerja di kantor itu? Belum tentu, Pak. Belum tentu, Pak. Belum tentu kan ya. Berarti mesti ada satu kali siklus lagi tuh, satu kali pengujian lagi kayaknya. Nah, kira-kira gimana cara bego-begoannya untuk menguji gimana menguji ada orang fiktif dalam perusahaan yang nggak bekerja lagi. Ini sangat mungkin terjadi gitu ya, ketika adalah orang yang resign tapi oleh si AR tuh nggak dibikin semacam pemberhentiannya gitu, kayak mungkin kayak ketetapan dari board of director yang menjelaskan kalau si orang ini sudah nggak bekerja lagi gitu. Jadi pembayaran gajinya itu akan terus dibayarkan karena kan itu kan data HR itu kan digunakan secara terus oleh teman-teman di payment kan ya. Jadi selama dia nggak dibikin pemutusannya ya akan dibayar terus gitu. Coba gimana kira-kira? Saya mau diskusi nih. Saya pengen menggali ke kreativitas. Lihat absen, Pak. Lihat absen ya. Absen kalau misalnya nih absennya nitip dari CS gitu kan ya. Kan kita ada punya 5 jari ya, ada 10 jari malah. Ini buat si A, ini buat si B, si C, si D gitu. Kira-kira ini nggak dari absen tuh
ketahuan tak kira-kira? Maksudnya banyak hal lagi tuh kalau ngomongin absen gitu ya, kemungkinan apa namanya buruknya gitu. Nitip absen tuh bisa juga gitu kan ya? Satu orang mengabsen beberapa orang kan bisa. Apalagi kira-kira cara yang lain? Tanya orangnya langsung aja. Nanya orangnya langsung. Hanya Nah. HRD mungkin Pak. Nanya HRD. Ya daftar pegawainya. Nah terus diapain? Ya kalau nggak ada di daftar ya berarti ada apa? Ada kecurangan di situ. Nah kan yang apa yang punya tugas dan fungsi untuk nambah atau kurang-kurang kan HR. Berarti kan orang ini masih diakui HR gitu. Orang-orang yang nggak ada ini kan masih diakui HR. Kita tanyain, ada kok Pak orangnya Pak gitu. Gimana tuh kira-kira? Ada yang mau ini nggak komentar lagi? Gimana caranya kita mau menguji orang-orang yang nggak ada tapi dibayar? Membandingkan nama terus kartu waktu sama tanda tangan Pak. Kartu waktu tangan. Tanda tangannya diapain? Diperiksa gitu, dibandingkan gitu, bener apa enggak gitu. Nah taunya bener gimana coba tanda tangan? Ya mungkin dari apa di awal kontrak kerja kan ada tanda tangannya dia gitu, terus dibandingkan diminta sama tanda tangan yang di apa sekarang gitu. Oh berarti auditor butuh ini ya, butuh semacam orang yang bisa menganalisa tanda tangan kali ya? Ya itu bisa. Nanti ketika ketahuan tanda tangannya itu mungkin jauh berbeda gitu ya, baru ntar ditelusuri lebih lanjut gitu ya. Ada pengujian tambahan tuh. Mungkin nggak orang-orang yang tanda tangannya beda ini dia dibayarkan ke rekening yang beda gitu misalnya ya. Kan pasti dia beda aja gitu ya. Ada yang lain nggak? Cocokin slip gaji sama transaksi di rekening, Pak. Rekening siapa? Rekening perusahaan pas transfer ke karyawan. Rekening transfer rekening perusahaan ke karyawan dibandingkan dengan slip gaji. Penerbitan slip gaji kali ya? Iya bisa juga ya. Kalau selama ada slip gaji yang nggak diterima oleh si orang yang bersangkutan gitu, itu menjadi indikasi awal bisa sih. Saya kira sih yang paling gampang kali gini ya, selama audit ini mungkin ada asumsi yang mesti dibangun dulu tuh. Ya kita taruhlah kita ngauditnya di akhir bulan gitu ya. Kita mau sebagai auditor mau menguji nih apakah semua orang itu benar-benar yang dibayar gajinya itu ada gitu ya. Kita bilang ke payment untuk kali ini tolong kalian bayar gajinya itu secara cash gitu misalnya. Orangnya mesti datang ke kantor, tanda tangan depan saya gitu misalnya. Itu kan saya kira bisa juga gitu ya, selama orangnya dia nggak berulang gitu ya, berarti orangnya yang nggak tanda tangan berarti orang palsu gitu ya. Tapi itu mungkin kalau pegawainya banyak agak lelah juga tuh. Ya atau semua tim auditnya dibagilah beberapa distribusi gajinya gitu ya. Saya kira itu juga cukup apa ya, cukup efektif lah untuk mengidentifikasi orang-orang mana yang palsu gitu ya. Nah terus yang kedua fraudulent hours nih, yang pada intinya ada pegawai yang dia mungkin dibayarkan itu lebih tinggi daripada jam kerjanya dia. Kira-kira gimana cara ngebandinginnya? Gimana kita ketemu angka fraudulent hours-nya ini? Ada mau komentar nggak? Ada tak yang mau komentar?
Ya paling nggak kita perbandingkan itu ya kayak rekapitulasi jam kerjanya dia gitu dengan berapa yang dibayarkan padanya gitu ya. Kita asumsiin ya kontrol tadi yang beberapa poin tadi yang ini semua sudah berjalan dengan baik lah. Jadi yang kita hitung tuh ya rekonsiliasi orang per orang. Orang ini dalam sebulan dia berapa jam kerjanya dan berapa dibayarnya gitu. Ketika ada pembayaran yang nggak sesuai, baru kita cek lagi dokumennya satu-satu gitu ya. Kita cek time recordnya tuh apakah benar segitu. Terus kemudian apakah benar pembayaran segitu dan seterusnya. Terus baru ketahuan orang-orang yang pembayaran yang lebih besar itu mungkin bisa jadi adalah fraudulent hours gitu ya kira-kira dua macam inilah. Kita masuk ke let's discuss berikutnya. Nah ini ada dua prosedur audit nih untuk dalam payroll gitu ya. Yang pertama prosedurnya itu dia men-trace, jadi dia trace dari satu dokumen time card terus ditelusuri sampai dibayarkan gitu ya. Yang nomor dua sebaliknya, dia dari berapa pembayarannya langsung di vote sampai dengan mana time card-nya gitu, kebalik gitu ya. Yang satu dari dokumen ke pembayaran, yang kedua dari pembayaran ke dokumen gitu. Nah kira-kira untuk mengaudit payroll mana yang lebih penting dan kenapa kira-kira? Ini masih berhubungan dengan STOT ya. Ada yang mau komentar nggak? Kayaknya yang nomor 1, Pak. Soalnya kan dari yang pre-number time card saja itu udah yang buat SCOT-nya gitu, Pak, nunjukin. Setelah itu baru ke yang lain. Oke. Terus yang lain ada nggak mau komentar? Tadi kan Dennis sudah berpendapat kalau satu kayaknya lebih cocok, Pak. Ada yang berpendapat nggak? Dua, Pak. Kayaknya dua lebih efektif, Pak. Karena kita langsung menguji ke pengeluaran, ke uang yang kebayarkan kepada si pegawai. Ada yang mau komentar? Atau saya tembak aja nih. Saya pengen dengerin satu lagi selain Dennis. Siapa Dennis? Apa, Pak? Coba satu orang tunjuk buat berkomentar ini, satu atau dua. Nggak, asal aja deh. Asal aja, nggak apa. Sofi. Ayo Sofi, silakan Sofi. Ya Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya juga yang satu sih Pak. Kenapa tuh? Karena lebih gampang kali ya Pak. Dia dari MK langsung Iya. total pegawai. Iya. Jadi kan, jadi memang jawaban yang benar satu gitu ya. Karena kan kita dalam, jadi kalau kita mengecek dari pembayaran baru ke time card, saya itu malah nggak efektif gitu ya. Kita nggak bisa menguji kebenaran dari time card itu sendiri gitu. Karena kan setiap time card pasti dibayar gitu kan ya. Kalau kita dari mundur dari belakang dari depan ke belakang ya nggak efektif, jadi nggak capture lah pada intinya. Nah untuk yang satu kita sudah tahu tuh time card yang mana aja dan nanti tidak diperbandingkan dengan pembayarannya gitu ya. Jadi emang karena time card itu ada sebagai dasar pembayaran, saya kira emang yang nomor satu yang paling tepat lah untuk menguji payroll gitu. Jadi kita bisa mengetahui berapa total pembayaran, berapa total dia jam kerjanya dan berapa dibayarnya gitu ya. Kita bisa tahu selisihnya paling enggak. Dan apakah si time card itu setelah diotorisasi dengan baik gitu ya. Baiklah, kita sudah di pertengahan kuliah, kita lanjut ke slide dulu ya, biar tak bosan. Joko suka sama Juli, Pak. Benar, Jok? Ya Allah, Pak, aku aja nggak ngisi itu loh, Pak. Ya kan ini kan dari orang lain kan. Orang lain kan bisa melihat gitu.
kelakuannya Joko gitu misalnya sama Juli. Iya juga nggak apa-apa Jok, nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu gitu. Ya, apa seperti kalian yang dapat kalian sombongkan ya? Saya orangnya ini Pak, orangnya humble Pak. Itu yang saya sombongin. Humble tapi sombong. Sombong hanya milik Allah Pak. Aduh, saya berani ngomong Pak, karena sampai bacot. Saya unik Pak, suka menolong sombong Pak. Suka menolong sombong ya. Aku cantik dan lucu, yuk Pak temenan sama saya, dijamin saya bikin ketawa terus. Wah, siapa nih? Aku cantik dan lucu. Ternyata yang bikin Joko gitu. Iya Jok, saya sebenarnya seorang Titan Shifter. Titan Shifter itu apa? Bagian dari itu ya, Itu Pak, kartun. di 9 Titan itu Pak, Oh, jadi apa ya? Jadi yang terbang gitu. yang founding. Oke, siap-siap. Saya orang tua sombong, saya bisa minum sambil terlentang. Oh ini ya nih, ini belum sombong. Saya bisa minum sambil terlentang, agak susah ya. Ini kalau ada apa namanya, ada apa tuh yang acara-acara di TV tuh, Indonesia Mencari Bakat, ini kayak bisa ikut nih. Saya minum sambil terlentang. Nggak ada Pak, kan saya rendah hati, oke. Yang dapat saya sombongkan adalah saya tidak sombong. Oke, siap. Saya dipakai alat bermanuver 3D. Apa tuh? Saya bisa sendawa on comment, Pak. Oh, hebat juga ya, berarti bisa mengontrol kembungnya perut berarti ya. Tapi ada nggak orang yang bisa sendawa sambil kentut gitu ya? Itu juga bakat tuh. Ini kan yang tanya sifat, kok pada kelakuan, nyambung kalian semua. Bisa jadi. Saya bersin dengan mata terbuka. Atau saya bisa menjilat siku, Pak. Itu juga bisa sombong tuh. Menjilat siku sendiri. Jangan dicobain. Menjilat dahi Pak. Menjilat dahi nggak bisa dong. Menjilat dahi lawan bicara maksudnya. Bersin dengan mata terbuka, ya ini bakatnya. Gimana caranya ya bersin dengan mata terbuka ya? Lawan bicara atau lawan apa? Menjilat ludah sendiri tuh agak jijik ya. Saya berani dengan kecoa, ini hebat. Kecoa terbang, lidah saya bisa dilipat Pak. Saya berani dengan kecoa. Iya. Sudah semua? Baru 16 nih. Jadi Bapak autonya enggak lah, saya nggak bisa, udah tahu nggak bisa. Saya bisa tidur jam 9 malam Pak tiap harinya, oke. Suara saya bagus Pak. Saya bisa menjadi Iron Man. Ya siap. Yang suara bagus mana nih? Siapa?
Joko Pak bagus. Saya bring Pak Dingtes apa tuh? Saya bring Pak Dingtes Pak apa tuh? Ayo Jok, katanya selalu bagus. Saya pengen dengerin nih. Ayo Jok. Nggak tahu Pak pada ngefans sama saya emang gitu mungkin Pak. Kenapa Joko terus gimana? tuh? Nggak apa-apa lah. Ayo Jok, Nggak mau. nyanyi apa lah gitu. Satu penggal lirik aja. Tuh, suka cover lagu Pak Joko. Itulah lagu sinetron tuh yang di Indonesia yang ku menangis itu. Jok. Ini kenapa Joko sama Juli? Jok, ayo Jok. Ayo Jok. Duo J, Joko Juli, oke siap. Ayo Jok, biar Juli juga dengerin. Siapa tahu menjadi satu pertimbangan Juli buat menerima gitu kan Jok. Wah Joko ternyata suaranya sumbang, aku suka gitu misalnya. Ayo Jok, auto A tuh, auto A. Ini kalau ngebully orang langsung lancar ya. Sabar Jok, teman-teman yang manggil Jok. Kalau Ajeng juga suka Joko, jadi Joko ini lagi dalam cinta segitiga nih berarti. Abi Pak, soalnya bagus juga. Kalau gitu Joko sama Abi lah berdua duet. Oh, Abi boleh ngaji. Aduh, Abi. Udah nih. Dennis suka Kidung Sunda. Terus aja semua disebutin. Ini Joko aja nggak mau Jokonya. Udah lah ya. Berapa orang nih? 20 orang. Berarti yang posting nih orang-orangnya sama-sama aja nih berarti. Joko sama Abi pernah nyanyi Wonder Woman. Padahal lagunya nggak ada liriknya gitu ya. Joko suka cowok Pak. Aduh. Ntar ya saya upload dulu ininya. Apa namanya? Fotonya si tadi. Fotonya si Dennis. Nah, mumpung lagi azan nih.
Udah ya? Baik, kita lanjutkan. Coba saya cek dulu di ininya. Yang ceritain tadi itu Joko Pak, yang suka cowok. Oh Joko nih suka cowok. Berarti Joko ganteng dong Joko. Ganteng nggak? Ganteng lah ya. Baiklah, kita lanjutkan ke TODB ya. Tadi kita sudah selesai yang TOC sama STOT. Sekarang kita lanjut ke yang TODB. Secara umum untuk pengujian saldo untuk PPC ini tadi ya paling yang berhubungan itu terkait dengan accrued itu ya, accrued wages, pokoknya ke penghasilan sama accrued tax expense lah, accrued ya tax expense. Nah kemudian apa ya, selain itu gitu ya, secara umum kan nggak ada apa ya, nggak ada risiko signifikan lah terkait dengan PPC gitu. Tapi di beberapa perusahaan itu dalam mekanisme pembayaran penghasilannya itu tuh banyak yang kompleks. Jadi kayak ada arrangement compensation yang kompleks, misalnya kayak pembayaran bonus tapi dengan sistem stock options gitu. Jadi uang yang harus dibayar dengan uang tapi dibayar dengan proporsi kepemilikan saham di perusahaannya gitu ya. Nah, kalau jika stock options ini secara periodik diberlakukan gitu ya, saya kira itu bakal berdampak signifikan nantinya dalam compensation expense. Berdampak signifikan itu maksudnya bisa jadi ada kemungkinan salah saji material dalam pengklasifikasian compensation expense-nya dan juga dalam shareholder equity-nya gitu ya. Itu satu terkait dengan TODB, beberapa hal yang mesti dipertimbangkan gitu. Kemudian tadi yang terkait dengan pengklasifikasian gaji tadi, terkait dengan gaji yang mungkin dia padat karya, manufacturing atau construction, ada porsi-porsi yang mungkin dapat diakui sebagai di COGS gitu ya. Itu juga salah saji materialnya cukup besar tuh ketika itu terjadi di sebuah perusahaan. Terus ya saya kira dua itulah yang mungkin akan berdampak pada pengujian TODB gitu ya. Jadi ketika seorang auditor masuk menguji payroll-nya, saya kira perlu diidentifikasi dulu kira-kira apa-apa aja nih mekanisme dalam pembayaran kompensasi, gaji, bonus gitu ya, yang dapat mempengaruhi saldo gitu atau pengklasifikasian saldo expense dan mungkin ada dampaknya ke akun lainnya gitu ya. Terus setelah di-assess risiko seperti apa tadi ya, ada mekanisme yang mungkin agak aneh kepada TODB, kita perbandingkan dengan internal control seperti apa, apakah kebijakan di kantor sudah cukup baik dalam mengantisipasi hal-hal yang mungkin dapat mengakibatkan salah satu material dalam akun PC gitu ya. Ya, baru kita susun sama lah kayak di cycle sebelumnya, kita mendistribusikan, memproporsionalkan performance materiality-nya gitu ya, dan juga mengakses inherent risk-nya. Kemudian kita assess control risk dan juga kita lakukan tes-tes yang terkait. Terus setelah kita mengakses tadi ya, ngomongin control risk, dan juga performance materiality, saya kira kita lanjut masuk ke berikutnya lah, ngomongin SAP dan juga kita melakukan penyusunan desain prosedur untuk TODB-nya. Ya untuk yang SAP ya bisa macam-macam ya, saya kira secara umum kita memperbandingkan akun-akun yang terkait dengan PPC seperti payroll expense, kemudian mungkin direct labor diperbandingkan dengan sales-nya gitu ya, diperbandingkan antara tahun ini sama tahun sebelumnya, apakah dia naik atau turun. Ketika naik, apakah manajemen telah berekspektasi akan naik dan seterusnya gitu ya. Ketika tidak, baru diuji lebih lanjut dalam TODB-nya. Tapi untuk TODB saya kira tujuan utama dalam pengujian TODB itu ya paling nggak akurasi lah. Jadi semua pencatatan penggajian gitu itu telah dicatat sesuai dengan nilainya gitu ya.
Kemudian dan juga dicatat dalam kurun waktu yang tepat gitu, nggak ada salah-salah pencatatan dalam periode waktunya. Nah, kemudian ada beberapa tes SAP yang bisa dipertimbangkan. Tadi seperti yang saya bilang, ya pada intinya dia memperbandingkan lah expense pada tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Untuk nomor satu misalnya, dia memperbandingkan antara payroll expense tahun ini dengan payroll tahun-tahun sebelumnya. Nah, ketika nanti satisfied gitu ya kan, satisfied itu mengandung makna bahwa ketika dia menguji memperbandingkan dengan tahun sebelumnya, ketika tahun sebelumnya itu mungkin lebih rendah, sekarang meningkatnya lebih signifikan gitu ya, kita tanya ke manajemen apakah iya manajemen berekspektasi demikian. Jika tidak, kita cek lagi gitu ya, berarti ada kemungkinan ada salah saji dalam payroll expense-nya gitu. Kemudian kursinya jatuh nih, kursinya aduh, kesalahan teknis saudara-saudara, mohon maaf. Terus kemudian kalian yang ketawa ya, kalau ketawa nilainya jadi A. Menjadi aku kurang ketawa. Kemudian selanjutnya kita memperbandingkan direct labor dengan membandingkan secara relatif pada sales gitu ya. Jadi ada kemungkinan ini terkait dengan manufacturing tadi ya. Jangan sampai ada salah proporsi dari direct labor dari manufacturing itu untuk inventory itu yang salah saja material gitu. Jadi diperbandingkan antara direct labor per salesnya berapa. Ketika memang secara umum dia, jadi kan ketika naik itu ada beberapa hal gitu ya. Kalau naik misalnya proporsinya itu naik, berarti kan bisa jadi memang jumlah pegawainya naik, jam kerjanya naik, atau mungkin produksinya lagi naik gitu ya, atau bisa jadi malah salesnya yang turun gitu. Jadi ketika naik ya kita mesti cek lebih lanjut kenapa dia naik, apakah manajemen berekspektasi demikian atau enggak. Ketika tidak ya perlu kita uji detail di TODB-nya untuk mencatat apakah ada kemungkinan terkait dengan misstatement direct labor dan inventory-nya. Dan seterusnya sih, ini kemudian pada dasarnya membandingkan akun lah tahun ini dengan tahun sebelumnya ya. Ada commission expense, kemudian payroll tax expense, dan juga accrued payroll tax. Saya kira demikian sih untuk hari ini. Berikutnya ini udah masuk let's discuss list 5 test of control. Tadi sudah ada di slide 11 ya. Slide berapa tadi itu? Slide yang tadi ini ya, yang ngomongin adequate special duties, proper authorization, dan seterusnya. Kemudian explain the circumstances under which an auditor should perform audit test primarily design. Ya ini tadi terkait dengan fraudulent hour sama yang non-existence worker lah pada intinya. Tadi kan kita cerita ya kira-kira gimana langkah-langkah yang mungkin bisa diambil atau diuji oleh auditor untuk mengidentifikasi dua hal ini gitu ya. Dan kira apa-apa aja tuh kondisi yang mungkin bisa terjadi. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan SAP. Saya kira tadi kita pada intinya hanya membandingkan akun-akun yang berkaitan dengan PPC di tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Bisa jadi akun itu sendiri atau akun tersebut diperbandingkan dengan akun income statement lainnya. Baik, saya kira cukup untuk materi kuliah hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Sampai berdiri kursi ya. Ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada tadi, kalau Pak Joko ya, silakan kalau mau dimulai paparannya. Tadi Pak Joko kan ya, saya lupa.
Iya, Pak. Ayo silakan Jok. Jangan lama-lama ya Jok, setengah jam lah. Jok, ayo Jok. Itu Pak izin buat share screen Silakan. ke Giri, Pak. Ya silakan udah. Kalau saya buka tuh. Oh, udah. Widih, ngeri. Silakan, Giri, silakan. Izin memulai presentasi, Pak. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman semua. Jadi di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Giri, Joko, Martika, Melani, Saldi, dan saya Wanda akan mempresentasikan hasil audit kami di modul 5 dan modul 7. Nah, untuk prosedur pada modul 5 akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Saldi. Silakan Ya. Saldi. Pertama, kita akan melakukan prosedur untuk sewa dibayar di muka. Yang pertama yaitu minta daftar sewa dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo menurut buku besar. Nah, ini datanya bisa diambil dari buku 1 halaman 108 ya. Sedangkan saldo buku besar itu bisa dilihat di jawaban modul 1. Yang kedua yaitu periksa surat kontrak sewa yaitu rent agreement untuk perjanjian baru, sedangkan untuk perjanjian lama bisa dilihat kertas kerja tahun sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, data-datanya bisa dilihat di halaman 108 buku 1. Nomor 3 yaitu periksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan memperlihatkan periode berlakunya masa sewa tersebut. Lalu lakukan rekonsiliasi biaya sewa di pos laba rugi. Ini akan dilakukan di prosedur G yang akan dilanjutkan oleh Wanda. Untuk nomor 4, periksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka. Lalu pastikan penambahan tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang. Ini tidak ada ya datanya, jadi kita strip. Yang prosedur nomor 5, pisahkan antara biaya kontrak jangka pendek dengan jangka panjang. Tidak ada jangka panjang, jadi di strip juga. Nomor 6 juga sama, karena tidak ada jangka panjang, jadi di strip juga. Nomor 7, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa telah ditaati. Ini juga sama, bisa dilihat di halaman 108 buku 1. Yang kedua yaitu asuransi dibayar di muka. Prosedur pertamanya yaitu minta daftar asuransi yang dibayar di muka, lalu cocokkan dengan saldo buku besarnya. Ada di halaman 108 juga, buku 1. Yang kedua yaitu periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi. Bila polis tersebut disimpan oleh bank, lakukan konfirmasi kepada bank yang bersangkutan. Polis dan premi itu datanya juga ada di halaman 108 sama. Nomor 3 yaitu periksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya polis asuransi tersebut. Ini dilanjutkan di G1 oleh Wanda. Nomor 4 yaitu pisahkan biaya jangka pendek dan jangka panjang. Tidak ada jangka panjang jadi di strip. Nomor 5 juga perhatikan kecukupan jumlah asuransi atas segala macam kerugian yang timbul. Hal ini harus dihubungkan dengan pemeriksaan persediaan dan aset tetap. Bila pertanggungan asuransi tersebut tidak mencukupi, masukkan poin ini sebagai salah satu manajemen letter point. Ini datanya tidak ditemukan, jadi kita strip. Next yaitu akun pajak dibayar di muka. Prosedur pertamanya yaitu minta daftar rincian pajak dibayar di muka yang meliputi jenis pajak PPA pasal 22, pasal 23, dan pasal 25. Ini rinciannya ada di halaman 108 juga sama buku 1. Yang kedua yaitu periksa bukti pemotongan dan bukti SSP, serta lihat tanggal dan tanggal penyetoran dan pelaporannya. Ini juga datanya ada di halaman 108. Yang ketiga yaitu cocokkan bukti pemotongan dan bukti setoran pajak dengan saldo di buku besar serta lakukan vouching.
Ini datanya tidak ada, jadi kami strip. Yang keempat yaitu lakukan rekonsiliasi antara total objek dengan tarif pajaknya. Misal, uang muka pajak PPh pasal 23 sebenarnya total pendapatan sewa tahun berjalan kali tarif pajaknya. Ini tidak ada, jadi kami strip. Next yaitu PPN masukan. Prosedur pertama yaitu minta daftar PPN masukan yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, NPWP, NPKP, DPP, dan PPN yang dipungut. Ini tidak kami lakukan, jadi kami strip karena data tidak ada. Yang berikutnya yaitu yakinkan bahwa semua pajak sesuai pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak, yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Karena tidak ada, jadi kami strip. Yang berikutnya, pastikan bahwa pajak masukan tersebut sudah dilaporkan dan dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Untuk rinciannya ini ada di halaman 108 ya, bisa dilihat. Di bawahnya yaitu apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai dengan batas waktunya. Ini kami strip juga. Nomor 4, yaitu apabila perbedaan saldo bersih pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, pelajarilah sebab-sebabnya, terutama untuk saldo tanggal neraca. Tidak ada perbedaan, jadi kami strip ya. Yang terakhir nomor 5 yaitu pelajari semua koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi, karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Ini tidak ada, jadi kami strip. Di bawahnya juga sama, karena tidak ada, jadi tidak ada permohonan tersebut, tidak ada. Sekian dari prosedur. Selanjutnya untuk G dan G1 akan dilanjutkan oleh Wanda. Persilakan. Terima kasih Saldi. Boleh lihat bawah lagi, Giri? Di G1. Bawah lagi. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang yang G1 ini. Jadi, ini schedule tentang beban dibayar di muka. Nah, untuk tabel nilai polis, premi yang dibayar, periode, nomor polis, itu udah given. Bisa dilihat di modul 5, buku 1 dan buku 2. Nah, di sini kan udah jelasin bahwa pembayaran premi ini untuk periode 1 bulan 1 2012 sampai 31 bulan 12 2012. Nah, kita kan ngaudit untuk tahun 2012 ya. Dan ini udah expired semua beban preminya. Jadi sudah harus kita bebankan semua. Jadi beban asuransi itu 3 juta. Nah, ini info ini bakalan berguna buat di G1. Ke atas lagi, Gir. Nah, mulai dari yang pertama itu asuransi dibayar di muka, itu yang tadi kita dapetin infonya di G1. Jadi ada parenya kredit 3 juta, per auditnya jadi 0. Terus sewa dibayar di muka, itu bisa dilihat di buku 1 modul 5, itu dikatakan bahwa sewa itu dibayarkan untuk periode 1 bulan 10 2012 sampai dengan 30 bulan 9 2013. Nah, berarti untuk yang tahun 2012 itu sudah dilewati selama 3 bulan. Jadi 3/12 dari 20 juta, 5 juta. Jadi per auditnya udah 15 juta. Terus untuk yang pajak dibayar di muka, itu sudah dikatakan bahwa pengecekan dengan bukti SPP SSP yang telah disetorkan, itu telah dibukukan dengan benar. Jadi kita nggak perlu ada koreksi. Nah, untuk perlengkapan kantor ini, jadi perlengkapan kantor ini tuh bisa kita lihat di bagian 1, di awal banget dari buku 1 itu dikatakan bahwa ada, boleh lihat di bawah, Gir, di jurnalnya. Nah, jadi ada perbedaan beban dari yang awal, dari yang 1 bulan 1 2012 sampai di 31 bulan 12 2012 itu terdapat perbedaan sebesar 1.582.500. Nah, tapi yang kita jurnal di beban perlengkapan itu baru 1 juta. Sedangkan saldo perlengkapan kantor itu sudah benar gitu, berkurangnya 1.582 sekian itu. Jadi kan karena di perlengkapan udah benar, sedangkan di beban perlengkapan ada selisih, kan kita kalau misalnya ngejurnal perlengkapan yang udah terpakai itu beban perlengkapan pada perlengkapan. Jadi hanya ada beban perlengkapan aja nih yang berbeda saldonya. Kita asumsikan bahwa itu tuh
salah klasifikasi sebesar 582.500. Nah, untuk di G1-nya itu nggak ada perubahan karena bukan itu yang ditanya di G1. Sekian kalau presentasi kami buat yang modul 5, modul 7 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, modul 7 akan dimulai dari prosedur. Yang pertama, siapkan schedule utama sehubungan dengan audit aset tetap. Nah, ini akan kami lakukan di indeks C. Yang kedua, minta daftar aset tetap atau list of fixed asset yang mencakup tanggal perolehan, nilai perolehan, unit, akumulasi penyusutan, beserta nilai bukunya. Cocokkan dengan saldo akun kontrolnya. Nah, ini kami lakukan dan ada di buku 1 halaman 138 tentang daftar aktiva. Yang ketiga, pelajari kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi nilai perolehan aset tetap dan perhitungan penyusutan. Apakah diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya? Bila terjadi perubahan metode kebijakan dan tarif penyusutan, pelajari efek kumulatifnya dan apakah nilai metode baru tersebut wajar. Ini juga kami lakukan di indeks C. Dan ada di buku 1 di halaman 28. Yang keempat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan apakah telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Misalnya tentang mutasi penambahan, yang pertama, penambahan yang nilainya material, perhatikan bukti pendukung dan pemilikannya. Misalnya permintaan pembelian, pesanan pembelian dan persetujuannya, sertifikat tanah, akta jual beli, kewajaran harga pembelian, surat kontrak serta bukti pembayaran, dan bila dibangun sendiri, bukti-bukti pengeluaran sehubungan dengan biaya pembangunannya. Ini juga kami lakukan dan ada di buku 1 halaman 136. Yang kedua, bila surat bukti dipegang oleh kreditor sebagai jaminan, lakukan konfirmasi mengenai title of ownership atau lihat daftar serah terima dokumen dari pihak kreditor. Ini kami tidak melakukannya karena tidak ada aset yang dimiliki oleh PT-PT yang dijaminkan ke kreditor. Tentang mutasi pengurangan, untuk pengurangan, penjualan atau penghapusan, perhatikan apakah akun akumulasi penyusutannya telah didebit sebagaimana seharusnya, serta tata cara perhitungan dan pembukuan telah dilakukan dengan tepat. Perhatikan persetujuan dan pejabat dari pejabat yang berwenang dan kewajaran harga jualnya. Ini juga tidak kami lakukan. Karena tidak ada surat yang menunjukkan akun akumulasi penyusutan yang didebit, aktiva dikredit apabila adanya pengeluaran aset yang dimiliki oleh PT-PT. Yang kelima, apabila ada construction in progress telah biaya yang dibebankan. Apabila pembangunan aset ini disubkontrakkan ke pihak lain, perhatikan apakah pencatatannya sudah sesuai dengan presentasi penyelesaiannya dengan melihat perjanjian kontrak dan berita acara penyelesaiannya, kaitkan dengan kewajiban yang timbul pada periode yang sama. Ini kami tidak melakukan karena tidak ada bangunan dalam proses konstruksi yang dilakukan oleh PT-PT. Yang keenam, apabila ada aset tetap yang diperoleh melalui sewa guna usaha atau leasing, bandingkan daftar aset dengan perjanjian sewa guna usaha tersebut. Telaah apakah pencatatan sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 30, bandingkan dengan kewajiban dalam sewa guna usaha yang timbul. Ini juga kami lakukan. Dan yang ketujuh, apabila ada aset tetap yang diperoleh dari penukaran dengan modal saham perusahaan, teliti kewajaran nilai tukarnya dengan membandingkan dengan harga pasar, serta apakah pembukuan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini kami tidak melakukan. Pada beta tidak ditemukan aset tetap yang diperoleh dari pemekaran dan modal saham, dan hanya menemukan aset tetap yang ditukar tambah. Contohnya kayak peralatan dan peralatan, seperti itu. Nomor 8,
Bila perusahaan melakukan evaluasi terhadap nilai aset tetap, maka minta daftar penilaiannya. Teliti dasar penilaiannya apakah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, yaitu PSAK nomor 16, mendapatkan keyakinan bahwa penilaian cukup objektif. Bawahnya. Pelajari dasar penilaian, prosedur, dasar perhitungan, akumulasi penyusutan, dan perlakuan aset tetap yang usang. Minta surat ketetapan dari kantor pelayanan pajak yang bersangkutan. Apabila jumlah yang diajukan berbeda dengan jumlah yang disetujui, lakukan perhitungan atas efek kumulatif dari tahun diajukannya sampai dengan tahun disetujuinya nilai tersebut. Cek apakah jurnal penyesuaian sehubungan dengan penilaian kembali tersebut telah dicatat dengan tepat. Ini kami tidak melakukan karena tidak ditemukan adanya revaluasi yang dilakukan oleh PT Peta. Nomor 9, lakukan reasonableness atas atas perhitungan penyusutan yang telah dilakukan perusahaan dengan melakukan secara pergolongan daripada aset tetap tersebut. Lakukan rekonsiliasi antara penambahan akun akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan. Apabila ada beban penyusutan yang dibebankan pada beban produksi dan persediaan, lakukan perhitungan atas kewajaran metode alokasinya. Bandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini kami lakukan di indeks C. Nomor 10, apabila beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban produksi di bawah kapasitas normal perusahaan, beban tersebut tidak boleh dibebankan sepenuhnya ke dalam beban produksi. Lakukan perhitungan atas kasus seperti ini. Ini kami tidak melakukannya. Nomor 11, lakukan inventarisasi aset tetap, terutama pada penambahan selama tahun berjalan. Observasi fisik ini sebaiknya dilakukan pada saat perusahaan dalam keadaan tersibuk, di mana hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada aset tetap perusahaan yang menganggur atau idle capacity. Perhatikan juga aset tetap yang rusak atau yang tidak digunakan lagi untuk dikeluarkan dari daftar dan penyusutan yang dihentikan. Ini kami melakukan berdasarkan pada indeks J dan JJ yang dibahas tentang adanya aset tetap yang digunakan oleh perusahaan. Nomor 12, pertimbangkan apakah pengungkapan diperlukan untuk aset tetap yang direvaluasi, aset tetap yang dijadikan pinjaman kepada kreditor, bunga yang dikapitalisasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, aset tetap dalam sewa guna usaha, aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian, aset tetap yang belum atau tidak digunakan lagi dalam usaha, perubahan kebijakan akuntansi atas aset tetap dari tahun sebelumnya, aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian proses hukum dan belum jelas keputusan pengadilannya, dan pengurangan aset tetap yang bersifat luar biasa, misalnya kebakaran, gempa bumi, dan lain-lain. Nah, ini prosedur nomor 12 ini kami hanya melakukan tentang aset sewa guna usaha saja. Nomor 13, tujuan perpajakan. Yang terdiri beberapa hal ini kami tidak melakukannya juga. Selanjutnya, nomor terakhir, nomor 14, catat hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien atau client representation letter, surat manajemen, serta hal-hal yang perlu diperhatikan para partner. Ini kita lakukan sesuai indeks C. Selanjutnya, ini nomor 1 lagi. Yang pertama, minta semua daftar utang sewa guna usaha atau leasing. Iya, kami melakukannya untuk mengetahui utang sewa guna usaha apa saja yang dimiliki oleh PT Peta. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas kewajiban tersebut mengenai saldo pertanggal neraca untuk mengetahui tingkat bunga yang terutang jaminan, schedule pembayaran, dan syarat-syarat lain. Kami melakukan sesuai dengan indeks N1 yang ada pada buku 2 halaman 101 tentang jawaban konfirmasi. Nomor 3, minta kopi surat perjanjian sewa guna usaha untuk permanent file. Perhatikan apakah perjanjian tersebut merupakan metode kapital atau metode operasional. Ini juga kami lakukan untuk mendapatkan surat perjanjian sewa yang sesuai dengan buku 1 halaman 137. Nomor 4,
periksa bahwa penerimaan pinjaman telah dibukukan sebagaimana seharusnya. Kita juga melakukannya di indeks M3 tentang utang jangka pendek dan N1 tentang utang jangka panjang. Nomor 5, vouching setiap pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang telah dilakukan. Ini kita lakukan untuk melihat kebenaran pembayaran angsuran PT Peta. Nomor 6, hitung jumlah yang harus dilunaskan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal neraca untuk disajikan sebagai kewajiban jangka pendek dalam neraca. Ini juga kami lakukan sesuai dengan indeks sesuai dengan indeks M3. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ke bawah lagi, Giri, yang catatan pemeriksaan. Ya. Yang pertama, kebijakan akuntansi. Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan. Penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Dengan umurnya yaitu ada bangunan 20 tahun, kendaraan bermotor 10 tahun, peralatan kantor 5 tahun. Kami telah melakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 1 Januari 2013. Lalu ditemukan bahwa aktiva tetap belum diberikan kode aktiva tetap. Nomor 3, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap beban penyusutan aktiva tetap. Lalu nomor 4, setelah dilakukan pemeriksaan aktiva tetap, terdapat koreksi sebagai berikut. Jadi, sebelumnya kita melihat daftar aset tetap dan penyusutan di halaman 138, itu ada apakah ada kesalahan atau tidak. Ternyata ada kesalahan pada penyusutan tahun 2012 yang nanti akan dikoreksi. Lalu ke bawah lagi kiri. Jadi terus yang ini berikut ini hasil temuan pemeriksaan terhadap tambahan aset tetap yang diperoleh pada tahun 2012. Yang pertama, perusahaan membeli 2 piling kabinet. Harusnya dicatat sebagai peralatan. Namun dicatat oleh perusahaan itu sebagai beban, maka ada koreksi. Ada koreksi yaitu peralatan kantor pada beban perlengkapan kantor atau surplus expense senilai 1 juta. Yang B itu ada perusahaan menambah 5 set komputer dan printer dengan harga 25 juta dengan cara tukar tambah dengan komputer dan printer lama. Aset lama dinilai seharga 6 juta dan sisanya dibayar tunai. Perusahaan mencatat peralatan kantor pada Bank Bini senilai 19 juta. Seharusnya dicatat peralatan kantor 25 juta, akumulasi depresiasi komputer lama 8,5 juta, ruginya 500.000 pada peralatan kantor 15 juta, dan Bank Bini 19 juta. Maka ada koreksi menjadi peralatan kantornya kantor baru 6 juta, akumulasi depresiasi kantor komputer lama itu 8,5 juta, lalu ada rugi 500.000 dan peralatan kantor lama 15 juta. Setelah itu yang C, peralatan membeli satu mesin fotokopi Xerox equipment seharga 10 juta secara tunai, namun belum dicatat dan belum mencatat penyusutan tahun berjalan. Maka karena belum mencatat, maka koreksinya yaitu ada peralatan kantor pada peralatan kantor pada Bank Bini 10 juta. Ya, terus setelah itu yang D, pemeriksaan aset tetap, ada perbaikan atas salah satu kendaraan bermotor Colt Mitsubishi sebesar 12.500.000. Perbaikan ini diperkirakan akan menambah produktivitas. Namun perusahaan mencatatnya beban pemeliharaan pada Bank Bini, maka ada koreksi, yaitu kendaraan bermotor pada beban pemeliharaan atau maintenance expense sebesar 12.500.000. Terus setelah itu, ini untuk depresiasi expense-nya itu tadi yang dari daftar aset tetap itu ada kesalahan, yaitu ada depresiasi expense pada bangunan itu 9.375.000. Terus ke bawah lagi ada depresiasi expense-nya yang peralatan kantor itu ada 2.716.267.
Lalu ada depresiasi untuk kendaraan bermotor itu 30.454.688. Nah, setelah itu ada depresiasi untuk aset tetap SGU yaitu sebesar 1.245.000 yang nanti akan dimasukkan ke dalam indeks C. Kesimpulan pemeriksaan, menurut pendapat kami, saldo aset tetap telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SAK yang berlaku umum. Ya, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada indeks JJ. Jadi angka-angka yang di sini itu bisa kita lihat di halaman 138, teman-teman. Di mana tanah itu senilai 775 juta saldo awalnya di tahun 2011. Terus bangunan dan prasarana 650 juta, peralatan kantor 19.500.000, kendaraan bermotor 288.500 juta, 288.500.000, dan aset tetap GU-nya belum ada. Terus di tahun 2012 itu ada penambahan peralatan kantor itu sebesar 36 juta diketahui dari soal A, B, dan C. Kemudian ada pengurangan sebesar 15 juta itu dari soal B, yaitu printer yang ditukar tambah. Terus saldo di tahun 2012 berarti 19.500.000 ditambah 36 juta dikurangi 15 juta. Hasilnya ada 40.500.000. Terus ada kendaraan bermotor, itu saldo awalnya udah diketahui di halaman 138. Kemudian ada penambahan di soal D, itu perbaikan sebesar 12.500.000. Nah, 12.500.000 ini dikapitalisasi. Terus saldo di tahun 2012 itu menjadi 301 juta dari 288.500 ditambah 12.500. Kemudian ada aset tetap SGU di tahun 2012 ada penambahan sebesar 74.700.000. Ini diketahui di soal. Belum, Gir. Kemudian ada di tahun 2011 itu akumulasi penyusutan yang saldo di 2011 ini sudah diketahui di halaman 138. Kemudian ada penambahan depresiasi sebesar per audit itu sebesar 32.500.000 itu dari 5% dikali 650 juta. Terus ada penyusutan peralatan kantor, itu ada perhitungannya dari per audit. Terus ada pengurangan sebesar 8.500.000 dari yang peralatan kantor tadi, dari soal B itu mesin fotokopi yang terjual, jadi harus dikredit. Jadi saldo di tahun 2012 akumulasi penyusutannya sebesar 6.791.667. Kemudian ada aset tetap SGU, itu sebelumnya belum ada depresiasi. Kemudian ada depresiasi sebesar 1.245, itu didapat dari aset tetap SGU itu dibagi 10 karena masa manfaatnya 10 tahun, mendapat 7.470.000 dikali 2 bulan dibagi 12 bulan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu untuk indeks M3, yaitu skedul hutang SGU jangka pendek atau hutang sewa guna usaha jangka pendek. Jadi berdasarkan soalnya, PT Peta itu melakukan pembelian 1 unit truk Fuso dengan cara sewa guna usaha pada tanggal 30 Oktober tahun 2012 pada PT Finance. Nah, pokok harga perolehannya itu 74.700.000 kan. Terus uang muka yang dibayar itu 14.940.000. Jadi harga perolehan dikurang dengan uang mukanya, dapat pokok pinjamnya sebesar 59.760.000.
Kemudian bunganya 22.410.000. Jadi jumlah pinjamannya 82.170.000. Masa guna sewa usaha tersebut yaitu 36 bulan. Nah, jadi angsurannya itu 2.282.500 per bulan. Nah, itu kan awalnya itu diklasifikasikan sebagai hutang sewa guna usaha jangka panjang. Nah, karena kita akan mengklasifikasikan ke jangka pendek, jadi yang dimasukkan itu untuk 12 bulan ke depan. Nah, karena angsuran pokoknya itu 1.660.000, jadi yang masuk ke jangka pendeknya itu 1.660.000 dikali 12, dapatlah 19.920.000 di kredit. Jadi saldo hutang jangka pendeknya yaitu 19.920.000. Selanjutnya yaitu indeks N1 untuk hutang sewa guna usaha jangka panjang. Jadi berdasarkan soal tadi kan awalnya itu PT Peta mencatat transaksinya itu sebagai berikut nih. Awalnya dia cuma mencatat pada saat terjadinya transaksi yaitu piutang lain-lain di debit dan kreditnya Bank Bini. Nah, jurnal yang seharusnya dibuat itu aset tetap SGU di debit, kemudian utang sewa guna usaha jangka panjang di kredit dan Bank Bini di kredit. Nah, jadi jurnal koreksinya kayak gini, yang nomor 1 aset tetap SGU 74.700.000, kemudian utang SGU jangka panjang di kredit 59.760.000, terus piutang lain-lainnya di kredit 14.940.000. Terus karena dia kan mulainya 30 Oktober, jadi sampai di 31 Desember itu ada 3 bulan, jadi sisanya tinggal 33 bulan. Nah, yang 12 bulan tadi kan sudah diklasifikasikan ke jangka pendek. Jadi di jurnalnya utang SGU jangka panjang pada utang SGU jangka pendek 19.920.000. Terus selanjutnya koreksi untuk yang sudah dibayar 3 bulan tadi. Jadi untuk utang SGU jangka panjangnya 4.980.000 itu dapatnya dari 1.660.000 dikali 3, terus beban bunganya 622.500 dikali 3 dapat 1.867.500. Terus di kreditnya beban SGU 6.847.500. Nah, jadi dari situ tadi utang SGU jangka panjangnya di debit 24.900.000 dan kreditnya 59.760.000. Jadi saldo per 31 Desember 2012 yaitu 34.860.000. Sekian untuk indeks M3 dan N1. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 2 tentang modul 5 dan modul 7. Terima kasih atas atensinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Udah.
Udah, Pak. Udah, Pak. Baiklah. Secara umum ya detailnya saya cek satu nanti ya di Google Classroom ya. Jadi secara umum kalian paparin aja gitu. Saya cuma perhatikan aja. Baik, saya kira mungkin nanti kita bakal ada kuis nih di pertemuan 15 kayaknya nanti. Jadi kalian ya siap aja gitu ya buat kuis di pertemuan 15. Jadi ntar kalian sekaligus belajar lah sebelum kita ujian gitu. Jadi kalian punya waktu, kalian punya bekal buat di UAS nanti gitu, kayak belajar dulu pas kuis, nanti buat di UASnya belajar lagi, jadi kayak 2 kali belajar gitu ya. Jadi mungkin akan saya kasih tahu lah gimana prosedur kuisnya gitu kali ya. Saya kira cukup untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi tahun depan berarti ya. Iya, Iya, Pak. Iya, Pak. Tahun depan tanggal 9 berarti ya. Iya, Pak. Baiklah. Ketemu di tanggal 9 berarti ya. Mungkin saya akan kasih tugas individu sih paling nanti buat kalian. Nggak ada tugas kelompok lah buat 2 pertemuan terakhir kayaknya. Gitu kali ya. Baiklah, saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.